Investor global yang hengkang dari Cina memiliki satu pesan sederhana untuk para pemimpin negara tersebut, yakni kesampingkan kehati-hatian untuk sementara waktu dan mulailah membelanjakan uang dalam jumlah besar. Melansir Reuters, para investor yang tadinya memiliki harapan besar terhadap ekonomi Cina, kini menyerah dan kecewa. Para investor kehilangan kesabaran terhadap apa yang mereka lihat sebagai aksi Cina yang lambat dan pelit untuk menghidupkan kembali perekonomiannya yang terpuruk. Cina juga dinilai lamban dalam meredakan krisis properti yang semakin parah. Pemotongan suku bunga yang moderat dan janji dukungan yang tidak jelas bagi pengembang properti yang terlilit utang telah gagal memulihkan sentimen. Dan para pengelola dana bersikukuh bahwa mereka perlu melihat lebih banyak dana pemerintah mengalir ke ekonomi Cina sebelum mereka mempertimbangkan untuk kembali melakukan investasi. Pada titik ini terdapat kebingungan. Dan, selama masih ada kebingungan, maka kredibilitas akan berkurang dan itu berarti investor cenderung menjauh. Demikian kata Simasah, Kepala Strategi Global di Principal Global Investors di London. Dia menambahkan, satu-satunya jalan keluar adalah meningkatkan stimulus fiskal, karena kurangnya kepercayaan, penurunan suku bunga tidak cukup untuk meningkatkan permintaan kredit. Sementara itu, Chen Zhao, Kepala Strategi Global di perusahaan riset Alpine Macro mengatakan, Beijing tampaknya lumpuh. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor, yang selama berbulan-bulan mengharapkan tindakan nyata Cina dalam menghadapi guncangan ekonomi. Contoh yang menonjol adalah belanja besar-besaran pemerintah Cina selama krisis keuangan global tahun 2008 dan intervensi cepat Tiongkok selama krisis pasar tahun 2015. Hal yang paling diinginkan setiap investor adalah keinginan untuk melihat pemerintah Cina kembali melakukan pembelanjaan, terlepas dari risiko meningkatnya utang. Sebagian besar analis berpendapat bahwa perekonomian membutuhkan lebih dari 4 triliun yuan yang diberikan Cina pada krisis tahun 2008. Dan dana tersebut harus disalurkan ke pemerintah daerah dan bank. Meskipun Cina telah berjanji untuk berbuat lebih banyak kebijakan untuk mendukung sektor properti dan belanja konsumen yang tertekan, namun hingga saat ini Tiongkok masih belum memberikan dana untuk hal tersebut.